Alhamdulillahirabbil alamin dulu Al Victor, Mas Helmi. Hujan ya. Tapi sudah selesai hujannya. Alhamdulillah. Pagi-pagi segar sekali hujan ya. Mulai sana. Merata sepertinya. Merata. Ada waktu tinggal 10 menit ini Bu Wati, terima kasih. Yang ada sekarang ini di Cemoro, di Malang, Cemoro Kandang. Oh. Madiapuro ya. Subhanallah. Ya di sana bagus bersama keluarga ini, semuanya ikut tertawa mendengarkan tanpa streaming terang di sana. Alhamdulillah. Ini ada juga ini Mbak Laili ini minta doa juga akan melahirkan. Oh. Mbak Laili. Mbak Laili. Ya. Udah ikut PTSP 2 kali. Iya, Prof, saya ingat. Ini yang apa? Laili, bukan? Jadi ini dia mau melahirkan ya, nanti subhanallah luar biasa. Nanti kita doakan. Nanti saya kirimi doa ya. Nanti saya akan kirimi doa khusus. Agar lancar begitu ya, Prof. Senang, Mbak, senang. Saya tanggal 1 besok. Tanggal 1 besok diminta ke kantor ID, Ikatan Dokter Indonesia, karena sedang berbicara tentang bayi tabung. Jadi sekarang sudah ada program bayi tabung dan hasilnya itu banyak yang kembar. Hasilnya banyak kembar. Ya, Prof, ya? Nah itu saya diminta untuk dokter spesialis kandungan itu untuk dari segi agama itu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ketika dalam proses bayi tabung. Oh subhanallah. Nah ini tanpa tabung-tabungan Mbak wis meteng loh Mbak. Hah? Iya toh. Ya, Mbak Nima gak ada tabung-tabungan wis. Aduh. Alhamdulillah. Membengkak sendiri perutnya. Nggih, Prof. Mudah sekali. Iya, istrinya Mas Hilmi, istri saya. Pak Alan ini juga sekadek tabung-tabungan. Masa disyukuri, makanya ini disyukuri betul. Nyeliwer tok ini, Pak. Ayo silakan. Prof, ini mohon maaf untuk pendengar El Victor ini banyak yang WhatsApp ini, tapi kami belum bisa membalas satu persatu ya. Intinya mengucapkan ini Prof minta dikirimin sholawat Syafi'i. Sholawat Imam Syafi'i. Oh itu ya, jadi itu di kirim. dalam artikel yang judulnya apa tuh Pak kemarin tuh? Oh itu Rindu Nabi. Rindu Nabi hadir dalam mimpi Imam Syafi'i. Ya toh Mbak? Itu bisa di mana itu Prof? Loh, lah itu kan jenengan teh yang kita kirim dalamnya kan ada. Selain ini loh Prof, selain di sini barangkali di Facebooknya Prof atau di mana? Di Facebook saya boleh, tapi kalau itu kan gampang tuh Mbak. Oh, okay. Jadi dalam artikel kan ada tulisannya tuh Mbak itu Mbak. Rindu Nabi hadir dalam mimpi Imam Syafi'i. Nah itu kan ada itu. Ya nanti kami kirim yang Maulid 1, Maulid 2 nanti akan saya kirim ya. Yang belum kami kirim nanti akan kami kirim. Iya itu ke Nama Sari juga bisa itu. Itu dalam artikel itu. Kan ceritanya Imam Syafi'i itu. Lah ada yang tanya itu dikir sholawat apa namanya? Ya tak sakar sampean. Sholawat Imam Syafi'i apa wis. Ya sholawat Nabi. Kalau yang tadi sholawat burdah kan begitu ya Prof? Iya, sholawat Al-Bushiri namanya Mbak. Al-Bushiri. Silakan Mbak, ada. Nggih, Prof, ada pertanyaan begini. Prof, bagaimana mengungkapkan bentuk kecintaan pada Rasulullah? 1, implementasi dalam diri dan keluarga pasca hari Maulid. Yang kedua, dalam menghadapi kondisi global, penghinaan oleh Presiden Perancis terhadap Nabi. Matur nuwun. Wassalamualaikum dari Pak Wahyu Adi. Waalaikumsalam. Lah apa tuh susah? Emas itu masih sama lotek teleteng itu ya tetap emas. Masih digelek uang. Masih Nabi itu diolok-olok itu ya nggak ada persoalan. Jadi cahaya Nabi itu nggak bisa hanya ditutup-tutupi ngelambine Presiden Perancis bareng. Apa susah itu? Biasa-biasa saja, enggak apa-apa. Maksudnya dulu zaman Nabi itu Nabi di luar tukang santet barang ya tambah terserang sampai jemur gini loh. Sampai radio gitu. Jadi tidak bisa. Dalam Al-Quran itu sudah ada itu. Jadi disebut cahaya Nabi itu tidak bisa dipadamkan oleh orang-orang yang bermulut jelek. Itu sudah dalam Quran itu ada. Yuriduna yudfi'u nurallah. Itu mereka ingin menutup cahaya Allah dan tidak bisa itu. Satu. Yang kedua, ekspresi cinta Nabi seperti apa itu? Ya terserah Anda lah, gitu. Gampang toh. Ekspresi itu macam-macam. Kalau orang di Eropa itu ekspresi cinta itu adalah kalau sering-sering membelikan bunga. Tandanya cinta itu loh Mbak. Makanya di toko-toko di Eropa itu banyak bunga segar. Lalu uang ini kan suka bungkusan Mbak. Iya toh? Bukan bunga Prof, nasi bungkus. Nah iya toh itu. Suweneng aku bojoku setia apa sebabnya?
iki nukokno sego bungkusan. Nasi bungkus. Lah kene sampean kayak kembang. Ya gak cocok. Lah apa kembang? Oh, apa dipangan ta iki Mas kelam kembang lho coba. Ya nek teko sebungkus. Jadi ekspresi cinta itu memang terserah Anda. Gimana? Ada orang enggak mau waktu jalan-jalan menggandeng tangannya istrinya, itu bukan berarti dia enggak cinta. Ekspresi cintanya enggak lewat itu. Enggak lewat itu. Enggak lewat itu. Enggak harus lewat itu Enggak ya. lah, enggak. Iki wong sampean iku wong Jember, wong Lamongan. Ya rasane sampean gandeng bojo sampean jere sing tangga sampean Lamongan kono. Kaya duwe bojo dhewe ae. Digandeng-gandeng. Apa melayu nandi bojomu? Malah jadi negatif. Tapi ekspresinya beda. Dia kalau sakit mijeti. Ya itu yang tidak ada di barat. Nah cinta Nabi itu seperti apa? Nggih. Ya saiso ini pokoknya iso ubi ya ubi. Ya toh? Iso kangkung ya kangkung. Iso maca selawat ya selawat. Maca Quran ya Quran. Selawat Nabi boleh. Sujud ya boleh. Itu jadi. Nah kemudian itu yang level 1. Level 2 adalah bagaimana menyenangkan orang lewat cinta Nabi melalui menyenangkan umat Nabi gitu loh Pak. Itu jadi bawa uang. Di situ ada orang yang cari sampah ya, cari pemulung itu kakinya sampai hitam gitu Mbak ya. Kakinya itu sore-sore itu jam asar. Kakinya itu sampai hitam, terus giginya itu belum disikat juga lama ini. Mukanya juga kering gitu, kasihan. Iya betul. Sempat Kita paling ya Prof. Ya. takoni sampean pun yang pun, kalau yang wiyung. Wiyung ya Prof. Wiyung galak bekas Sampai botol sini nok kone, cedek Golkar ya. Nggih, daerah Siwalan. Iya lah, kalau itu Anda beri, ya Anda beli 10.000, ya itu namanya cinta Nabi. Karena Nabi ngajari mencintai umatnya, Nabi ngajari nyenengno orang, nah gitu loh. Jadi jangan menunggu sedekah itu banyak. Dulu Sayyidina Ali mengatakan, jangan sepelekan sedekah yang sedikit, sebab orang yang menunda itu kadang-kadang juga tidak sedekah pada hari itu. Gitu jadi kalau ditunda nanti justru nggak sedekah. Ya sudah iso iku ya sama niku. Prof, sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah kemudian bersedekah untuk seluruh umatnya Rasulullah, misalkan seperti itu. Walah ya gak iso Mbak semuanya ya apa Untuk to umatnya Mbak. Rasulullah misalkan ada gak bertanya iku. begitu. Iku lho yunduk mbok pojok rondo iku ngono ae lho. Ojo mengharapkan wah, aku besok sedunia loh, aku kedukuran teman. Ya sudah yunduk iku lho. Langsung Kang poin ya, Buntu Prof, lho, ya. Kang Buntu yunduk iku paranono. Coba. Ya wis ngono beres to. Nggih. Paranono dijak Implementasinya ngomong. Iya toh itu. Sawan sinten kangen sampean kula kangenan ponakan kula wonten pundi? Wonten Bandung. Sampeyan gelem tak sakai sangu rono. Tumpakno kereta sampean. Ya Allah nak, cek apik kon. Padungane nak seger waras uripmu. Masyaallah. Dungane wong ngono ku Mas Hilmi adik cara Jawa Mas. Mantap. Gak adik Allahumma tapi menurut Gusti Allah doanya orang yang tulus gini ini mau ampun luar biasa manjur. Saya ini juga Mas Hilmi kita mungkin sampai sekarang diselamatkan Gusti Allah karena doanya orang-orang kayak gitu itu. Subhanallah. Bisa juga kita bisa masuk surga ya karena doanya orang kayak gitu itu. Bukan ngandalkan ibadah kita. Ya itulah Mbak ekspresi cinta itu apa itu. Beragam ya Prof ya. Beragam. Jadi saya kemarin tuh sampai saya mencari di internet itu gimana cara ekspresi cintanya orang-orang di barat, di timur dan di Afrika maunya. Jadi itu memang begitu. Oh jadi gitu. Sampai siapa ini Jalaluddin Rahmat itu kan itu Jalaluddin Rahmat itu ya. Jalaluddin Rahmat iya. Dulu dia mengatakan saya dulu itu benci Pak kepada orang yang membentur-benturkan kepala di makam Nabi itu saya dulu benci Pak. Goblok temenan. Pak Jalaluddin Rahmat. Iya gitu. Tapi sekarang aku beda katanya. Aku sekarang itu juga justru menghargai. Itulah ekspresi yang dia bisa lakukan. Subhanallah gitu ya Prof. Iya, dia nggak bisa seperti cara yang lain. Nggih. Karena dia bisanya itu ya sudah lah. Itu merengek-rengek di depan makam Nabi dan sebagainya. Saya benci. Tapi sekarang saya tidak, saya berubah. Ini Profesor Jalaluddin Rahmat itu. Jadi orang itu memang berubah. Jadi pandangan itu berubah. Saya sendiri itu banyak yang berubah itu. Dulu itu saya ngomong begitu, sekarang kok begini. Itu karena pemahaman lebih Ya karena dalam pemahaman, karena pengetahuan.
Ya, ada orang yang jijik dengan satu buah. Jijik kok nggak suka dengan buah, satu buah-buahan. Nah sekarang sejak COVID itu justru mencintai buah-buahan itu. Iya kan? Karena dokter bilang, ini saya ini. COVID ini wedi kalau ini. Wah, seneng ya. Jadi ya berubah. Kita itu makanya orang itu tetap berubah. Ekspresi itu begitu. Prof, ada waktu 1 menit, Prof. 1 menit ya kita doakan 1 menit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al ayyamana ayyama Rasulillah. Ya Allah, melalui salawat Nabi dan sedekah berapapun selama Maulid Nabi ini ya Allah, jadikan kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami selalu didatangi Rasulullah. Amin. Dan kalau malam hari itu terasa tidurnya semakin nyenyak karena mencium bau harumnya Rasulullah. Ya Allah, melalui salawat Nabi yang kami baca selama Maulid ini, semua keluarga kami yang sudah meninggal dunia, di dalam kuburnya selalu bertemu dengan Nabi, wajah Nabi yang tersenyum dan baunya yang harum, dan malam hari tidak karena kesepian karena selalu dihibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ya Allah, nabimu yang baik itu kemudian hambanya yang selama hidupnya itu bersalawat lalu engkau biarkan kesepian di alam kuburnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Salli wa sallim alaihi. Prof, sembah suwun sangat Prof nggih. Sami-sami. Alhamdulillah, insyaallah hari Jumat depan bertemu kembali bersama beliau. Jazakallah Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.